Halo teman-teman, selamat datang di channel Panapixel. Kali ini saya mau menjelaskan basicnya dari Blender ya. Jadi basic transforming dan cara biar sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Karena untuk transform di Blender nih gampang-gampang sulit sih kalau nggak tahu lebih detailnya ya. Jadi untuk sekarang saya jelaskan tentang itu. Oke, ini yang saya pakai Blender yang versi 3.1.0. Terserah sih kalian mau pakai apa. Oke. Nah, untuk yang awal ini transform di Blender ini ada 3 sebenarnya. Jadi ada ini, kalau kalian lihat di sebelah kirinya, ini ada move. Jadi bisa kalian gerakkan kayak gini sesuai arah panahnya ini. Terus ada rotate, ini untuk muter ya. Nah, sesuai garisnya ini ya. Terus ada scale. Nah, ini di skala biar jadi besar atau kecil. Oke, jadi seperti itu basicnya. Nah, tapi kalian bisa pakai ini atau kalian pakai shortcutnya ini. Kalau untuk move ini pakai G ya, G itu grab, jadi dipindah, ini dipindah terus klik untuk naruh ya, jadi pindah klik. Untuk rotate ini pakai R rotate terus klik kalau sudah sesuai yang kalian inginkan. Terus habis itu untuk scale pakai S ya. Kalian bisa cek di kanan bawah ini yang saya pencet. Nah, S terus klik, S klik. Nah, itu seperti itu. Terus itu kan misalnya kalian grab, tapi kan ini kemana-mana. Misalnya kalian mau sesuai arahnya ini tuh pakai grab. Terus kalau yang merah ini X, sumbu X ya, jadi sesuai sumbu X. Nanti kalau Y nih G terus Y, terus ini sebenarnya ada ke atas. Ini bisa kalian cek ini GZ. Nah, bisa ke atas. Untuk rotate juga sama, rotasi berdasarkan sumbu X RY. Jadi habis tekan R rotate ya, terus Z misalnya sesuai sumbunya baru putar, terus nanti klik. Terus skala juga SX. Nah, ini skala sesuai sumbu X ya. Ada SY, SZ juga, jadi bisa ke atas. Nah, seperti itu. Habis gitu ini tuh ada global, lokal, normal, gimbal, view, dan cursor. Ini enggak tak jelasin semua karena ini yang basic aja sih, yang sering kepake. Kalau global ini berdasarkan sumbu global ya, jadi X, Y, Z ke atas. Sedangkan lokal ini berdasarkan sumbunya dari objek ini. Ini tuh misalnya, bentar ya, jangan pakai ini, tak pakai misalnya silinder lah. Nah, ini kan atasnya ini ya GZ, atasnya kan ke sini. Misalnya tak puter rotasinya jadi gini. Ini sebenarnya atas bawahnya tetap ini. Kalau ini berdasarkan lokal ya, nah, berdasarkan global dulu. Kalau GZ ke atas kan ini. Sedangkan kalau lokal GZ nya, nah sesuai ini. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini sumbunya ini berubah. Jadi berdasar, kalau global berdasarkan yang global semua, kalau lokal ini berdasarkan sumbu masing-masing objeknya. Misalnya tak tambahin lagi. Nah, ini kan sumbunya seperti ini. Kalau yang ini beda lagi ya. Tuh, yang biru ke atas, yang biru ke sini. Jadi bedanya itu. Untuk sisanya jarang kepake sih, yang sering kepake global, lokal aja. Ini tak jelasin lain kali aja, yang kalau ada yang berminat sih.
jelasin lebih detail semuanya, tapi untuk sekarang kan fokusnya untuk transformasi ini aja. Jadi yang move, rotate sama scale. Terus ada juga berdasarkan ini cursor. Oke, nggak usah deh, gini aja. Kalau cursor nanti agak bingung lagi malah. Oke, setelah itu ini ada snap. Ini misalnya kalian mau snap objeknya ke objek tertentu, misalnya ini ada plane, mau gedein dulu, terus cube, warnanya tak bedain ya biar kelihatan. Oke, nah ini kalau kalian gerakin kelihatan dari samping gini. Nah, misalnya kalau kalian kayak gini kan biasanya itu nggak pas, nggak mesti pas gitu loh, ada jarak, ada space nya. Nah kalau di render gini kelihatan ada space nya dikit gitu. Kalau dilebihin bawah juga bisa sih, tapi tembus. Nah biar pas kalian bisa pakai yang ini snapping. Jadi ini snap, bentar saya praktekkan dulu. Jadi ini kan bentar saya ke atasin dulu, di snap ke bawah. Nah ini jadinya pas, nempel banget, nggak ada gap. Terus ini snap ini juga ada bedanya masing-masing. Kalau ini ada increment ini gridnya ini ya, jadi bentar tak pindah dulu. Kalau increment ini berdasarkan ini ya, gridnya ini ya, jadi tuh pas gridnya ini tuh kan dia pas kotaknya. Nah sedangkan untuk vertex ini blender kan ada itu ya, dibedakan jadi 3 sih. Untuk apa ya jelasinnya itu, pokoknya ini ada 3. Kalau vertex ini titik, sedangkan untuk edge ini hubungan dari 2 titik, jadi ini garis ya. Sedangkan untuk face ini terbentuk dari beberapa titik, jadi membentuk objek ini ya, penampangnya. Nah untuk ini kalau kalian snap ke vertex ini akan langsung ke sini tuh, ke titik-titiknya. Sedangkan untuk edge ini akan ke garisnya tuh, kalian geser pas nempel garis nanti. Sedangkan untuk face, kalau face ini ke permukaannya ya. Terus ini ada volume, jarang kepake ya, yang sering kepake itu ini sih. Aku jelasin yang sering kepake aja sih, mungkin nanti jelasin kalau emang fokus untuk ini ya, jelasin snap. Ini tak jelasin yang sering kepake aja biar nggak bingung juga. Terus ini ada ini transform berdasarkan apa gitu loh. Kalau ini tuh, ini kan berdasarkan median point, ini bakal kelihatan bentar. Misalnya ini kan pusatnya, misalnya kalian mau ngerotasi muter gini ya, ntar tak duplicate, tak jelasin satu aja. Ini ada yang pertama ini 3D cursor. 3D cursor ini yang merah-merah ini, jadi kalau kalian berdasarkan 3D cursor, nah ini kelihatan ya, jadi titik intinya itu di 3D nya. Misalnya 3D nya tak ganti di sini, nah muternya dari sini. Sedangkan untuk yang individual origin ini muter berdasarkan masing-masing. Nah beda kan.
sedangkan untuk median ini titik tengah antara objek yang kalian pilih. Kalau ini ada dua ya, mediannya di antara ini ya, kelihatan kan, jadi di antara ini juga ada simbolnya, jadi agak lebih mudah. Kalau ini aktif elemen, ini itu berdasarkan, bentar, ini tekan dulu. Nah ini akan ada, kalau kalian seleksi ini kan orange-nya agak cerah. Kalau kalian seleksi yang kedua, yang pertama tadi gelap, yang ini lebih cerah. Yang cerah ini itu yang dimaksud aktif elemen. Jadi kalau berdasarkan aktif elemen ini, nah berdasarkan yang aktif yang kalian klik terakhir. Kalau sebaliknya, kalau kayak gini, nah berdasarkan yang ini. Jadi dengan pakai ini aja yang tadi itu, kalian bisa ngedit benda-benda seobjek ya, sesuai apa yang kalian inginkan. Jadi cukup itu aja sih untuk yang basic awal. Jadi ada global sama lokal, terus ada ini 2D cursor, individual origin, median point, active element, terus ada snap juga, increment, vertex, edge sama face. Jadi cuma itu aja. Oh mungkin satu lagi ya, ini proposal. Oh tapi ini buat lebih kompleks sih. Kalau yang basic cuma itu aja. Jadi kalau kalian bingung ya bisa lihat ini, terus shortcutnya G untuk gerakin ya, G, R, terus S buat scale. Cuma itu aja sih. Jadi basicnya Blender tuh itu kebanyakan bakal pakai itu sih. Mau kalian apa aja bakal seringnya pakai itu. Mau pakai modeling, sculpting, terus yang lain-lain itu seringnya pakai itu. Jadi kalau kalian ingin menguasai Blender ya kuasai itu dulu sih basicnya, terus sama ini tadi. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau request tentang yang lain bisa juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen channel Penapixel untuk mengikuti tutorial-tutorial yang lain ya. Mungkin kalau saya nanti lebih banyak Blender, karena saya juga suka Blender sih. Oke, sekian video dari saya, sampai jumpa.